Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada. Saya Aris Munandar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.3, demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Pertama-tama saya akan memaparkan bagaimana merumuskan visi guru penggerak. Visi guru penggerak dapat dirumuskan melalui pendekatan IA atau inquiry apresiatif, yakni sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, serta bagaimana mempertahankannya. Kemudian, memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, penerapan yang digunakan adalah model Bagja, sebuah manajemen perubahan yang mempunyai pengertian sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi. Untuk visi guru penggerak yang telah saya rumuskan adalah terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, dan mandiri. Adapun komponen dari visi yang telah saya rumuskan tersebut adalah yang pertama, peserta didik yang religius dengan indikator peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan ajaran agamanya. Yang kedua, peserta didik yang cerdas dengan indikator peserta didik memiliki keterampilan dan pengetahuan akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir adalah peserta didik yang mandiri, dengan indikator peserta didik bertanggung jawab terhadap proses serta hasil belajarnya. Secara umum, visi yang saya rumuskan ini bermaksud mewujudkan peserta didik yang taat, yang memiliki landasan iman yang kuat, dan keluhuran budi pekerti yang dapat membentengi diri dari pengaruh-pengaruh negatif yang bisa menurunkan nilai-nilai moral serta sosial, serta memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan jiwa yang mandiri. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah sebuah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Dalam menyusun prakarsa perubahan, saya menggunakan kanvas atap, yaitu yang pertama adalah aset. Aset yang saya miliki di sekolah adalah sarana dan prasarana yang memadai, jumlah tenaga pendidik yang cukup, serta nuansa kerja yang kondusif. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan yang berhasil saya identifikasi diantaranya adalah meningkatkan minat belajar peserta didik yang masih rendah, serta menyajikan proses pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga adalah aksi. Aksi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam mewujudkan prakarsa perubahan diantaranya adalah melaksanakan pelatihan bagi guru-guru, menyusun modul ajar yang berpihak kepada siswa, serta melaksanakan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir adalah pembelajaran, yaitu guru memahami model-model serta teknik pembelajaran, melakukan evaluasi tingkat pemahaman siswa, serta melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, saya mendapatkan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi yang telah saya buat, yaitu meningkatkan kompetensi siswa melalui proses pembelajaran yang berkualitas. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya adalah tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja yang saya lakukan dalam membuat prakarsa perubahan, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, ataupun peluang mendefinisikan tujuan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kompetensi peserta didik. Kemudian, upaya apa yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Tindakan penyelidikannya adalah mempelajari model-model serta teknik-teknik pembelajaran. Kemudian, mengadakan pelatihan bagi tenaga pengajar ataupun guru.
Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, ataupun peluang lewat kegiatan penyelidikan. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pendekatan apa yang telah berhasil dilakukan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Kemudian, bagaimana tingkat pemahaman guru-guru terhadap model serta teknik pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi ajar dan tingkat perkembangan peserta didik. Tindakan penyelidikannya adalah melakukan studi banding terhadap sekolah lain, melakukan supervisi pembelajaran, serta melaksanakan survei atau wawancara terhadap guru-guru. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Diharapkan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Adapun pertanyaannya adalah, bagaimana kita membayangkan masa depan para peserta didik yang mempunyai kompetensi yang lebih baik dari sebelumnya? Kemudian, apa manfaat ke depannya bila generasi muda kita sebagai penerus bangsa mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan? Tindakan penyelidikannya adalah melaksanakan refleksi serta kajian, membayangkan visi serta harapan jika para peserta didik dapat memiliki kompetensi yang lebih baik. Kemudian, melakukan analisa serta identifikasi terkait manfaat terwujudnya para peserta didik yang berwawasan pengetahuan yang luas dan lebih baik. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Adapun pertanyaannya adalah, kegiatan pembelajaran seperti apa yang paling sesuai dan relevan dengan kondisi siswa saat ini? Bagaimana kita akan memilih model, teknik, serta media pembelajaran yang cocok untuk setiap materi ajar? Kemudian, bagaimana cara mengukur dan menentukan tingkat kemajuan serta keberhasilan kompetensi siswa yang diinginkan? Adapun tindakan penyelidikannya adalah mengidentifikasi jenis kegiatan pembelajaran. Kedua, mempelajari dengan baik model-model serta teknik dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi serta tingkat perkembangan peserta didik. Yang terakhir adalah menentukan indikator dan alat ukur tingkat kemajuan serta keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Adapun tahapan bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan bertanggung jawab dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran ini? Kemudian, bagaimana cara memperoleh dukungan dari pihak pimpinan dan warga sekolah? Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga konsistensi program dalam jangka panjang? Adapun tindakan penyelidikannya adalah membuat tim pelaksana yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, melakukan komunikasi serta sosialisasi program dengan pihak-pihak terkait. Kemudian, merancang rencana serta pembaruan program dan pemantauan jangka panjang. Demikian materi modul 1.3 yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap fokus, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.